Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'nawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 88. 1 2 5 6 7 baris ke-7, halaman 88 baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tabayyana lakum, sungguh jelas bagi kalian, annal wara'a, bahwa sifat wara' atau kehati-hatian terhadap yang haram dan yang syubhat, milakud dini, termasuk menguatkan agama kita. Jadi kalau kita punya sifat wara', hati-hati terhadap yang haram, hati-hati terhadap yang subhat, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan agama kita. Tapi kalau tidak hati-hati, yang haram dimakan, hasil mencuri dimakan, hasil korupsi dimakan, dikasih orang yang gak jelas dimakan, itu namanya tidak punya sifat wara', maka agama kita hancur. Kenapa agama kita hancur? Uang yang haram yang kita makan, tenaganya buat ibadah, lalu ibadahnya tidak diterima oleh Allah, na'udzubillah. Uang yang haram diberikan ke sedekah kepada fakir miskin, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi kehati-hatian terhadap yang haram dan yang subhat itu adalah penguat agama kita, hadirin sekalian. Sifat wara' itu, kalau kita orang yang punya sifat wara' itu tidak suka minta, hadirin sekalian. Minta itu hukumnya boleh, tapi kalau ada orang yang diminta lalu orang tersebut tidak enak, kalau nggak ngasih, dia berarti nggak ikhlas, maka uang yang diminta itu haram buat pemintanya, hadirin sekalian. Jadi kita minta, atau gampangannya gini aja, masjid bikin ngasih minta kepada pejabat,
pejabat di muka umum. Pejabat kalau nggak ngasih nggak enak, maka dia pejabat itu ngasih, maka jadi mintanya itu haram hadirin sekalian, uangnya menjadi haram hadirin sekalian. Maka kita harus berhati-hati terhadap yang subuhat hadirin sekalian. Dikasih orang, lihat dulu orangnya. Oh, orangnya takwa kepada Allah, kita terima. Orangnya kita nggak tahu, kita terima boleh. Kita terima, kasih orang lagi lebih bagus. Orangnya nggak jelas nih, sering makan yang haram, kita terima, kasih orang masih boleh hadirin sekalian. Kita tolak lebih bagus lagi hadirin sekalian. Itu namanya memiliki sifat waro hadirin sekalian. Wasabilu, dan jalannya ahlul jazmi, ahlul hazmi, bagi orang yang teguh. Wal yakini, dan keyakinan minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Bagi orang yang teguh keimanannya, teguh keyakinannya, punya sifat waro. Tapi kalau keimanannya asal-asalan, kemudian dia makan yang haram, makan yang haram itu menyebabkan ibadah malas hadirin sekalian, menuntut ilmu malas, sholat malas, anaknya disuruh taat kepada Allah susah karena makan pengaruh makan makanan yang haram dan subuhat hadirin sekalian. Jadi kalau agama kita ingin selamat, jauhi yang haram benar-benar hadirin sekalian, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Jangan mikir si A korupsi lalu saya nggak korupsi rugi. Jangan hadirin sekalian, yang korupsi itu yang rugi. Di akhirat dia akan sengsara dan celaka hadirin sekalian. Maka kita jauhi yang haram, jauhi dari menipu, jauhi dari riba, jauhi dari mencuri dan lain sebagainya hadirin sekalian. Wa qad kana salafus shalih, sungguh para ulama salafus shalih rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, lil inayati tamati al-balighati lil warai, memiliki perhatian yang sempurna, yang besar, yang menakjubkan terhadap sifat waro. Jadi ulama-ulama terdahulu salafus shalih itu memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sifat waro hadirin sekalian. Walahum fihi an-nazarud daqiqi, mereka memiliki pandangan yang benar-benar hati-hati terhadap yang haram maupun yang subhat hadirin sekalian. Hikayatuhum, cerita-cerita tentang mereka, fi dzalika, terhadap sifat waro, masyhuratun, sangat terkenal. Jadi sifat mereka, cerita tentang mereka, ulama-ulama salafus shalih sangat terkenal. Wasiyaruhum fihi ma'rufatun mazkuratun, dan perjalanan hidup mereka juga sangat terkenal dan disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Waqad balaghuna, telah sampai berita kepada kita. Nah, ini ke depan ini isinya beberapa riwayat atau cerita tentang ulama yang memiliki sifat waro hadirin sekalian. Pertama, Anna Ibnu Sirin, sesungguhnya ulama bernama Ibnu Sirin rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ishtaro minad duhni zaiti, membeli beberapa gentong minyak zaitun. Jadi dia membeli beberapa gentong minyak zaitun untuk dijual lagi hadirin sekalian. Hababan katsirotan, dengan harga yang banyak. Jadi dia modal beli minyak zaitun yang sangat banyak, lalu dia mau jual lagi hadirin sekalian. Bimalin katsirin, dengan harta yang banyak. Fawajada fi wahidin minha, dan dia temukan pada salah satu gentong itu fa'rotan maitatan, ada tikus yang mati. Jadi dia beli minyak zaitun, di antara gentong-gentong itu ada tikus yang mati hadirin sekalian, ada tikus yang mati. Fasobbaha kulluha, dia membuang seluruh minyak zaitun itu hadirin sekalian. Jadi kalau minyak terkena bangkai, maka minyak itu kan nggak boleh dikonsumsi.
maka jadi bangkai. Kalau dijual orang nggak tahu. Kalau dia mau ngambil untung, buang aja tikusnya, dia dapat untung banyak hadirin sekalian. Tapi dia buang minyak zaitun itu tanpa minta ganti rugi kepada penjual sebelumnya hadirin sekalian. Itu untuk kehati-hatian. Kalau dia menjualnya, kan berarti orang makan bangkai, minum bangkai hadirin sekalian, yaitu benda najis dimakan atau diminum, maka dia buang semuanya dan dia tidak untung sama sekali hadirin sekalian. Kalau cerita berikutnya, Ibnu Sirin itu dipenjara lalu dibebaskan oleh murid-muridnya dengan tebusan hadirin sekalian. Nah begitu kurang lebih. Jadi dia memilih dipenjara daripada menjual minyak yang mengandung bangkai hadirin sekalian. Jadi dia memilih dipenjara hadirin sekalian. Jadi dia buang seluruhnya sehingga orang akan selamat dari minum najis hadirin sekalian. Waqala, dia berkata, akhafu, saya takut, ayyakuna fa'ratu, bahwa bangkai tikus itu qad matat, sudah mati, fil mu'sirati, dari penjual awalnya, wajaro, dan sudah mengalir, alaiha, atasnya, az-zaitu kullahu, ke minyak zaitun seluruhnya. Aturan kan satu gentong aja yang dibuang udah selesai, tapi dia benar-benar hati-hati seluruh gentongnya dijual hadirin sekalian, karena dia yakin bahwa bangkai tikus itu udah mati sebelumnya. Jadi mencerminkan seluruhnya pun sudah terkena najis sebelumnya hadirin sekalian. Saking waroknya, saking hati-hatinya hadirin sekalian, nggak mikir keuntungan tapi mikir keselamatan akhirat hadirin sekalian. Wa kana Sufyan as-Sauri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, idza lam yajid al-halal as-safi, jika dia tidak mendapatkan yang halal, yang bersih, yang halal, yang sempurna, ya'kulu ar-ramala, maka dia makan daun-daun hadirin sekalian. Jadi kambing dong. Iya. Jadi saking hati-hatinya nggak dapat, dia nggak mau minta-minta. Kalau di Indonesia ya minta-minta, paling juga dapat ngamen, dapat. Nah dia memilih makan daun yang ada hadirin sekalian. Jadi dia memilih makan daun-daunan daripada meminta, apalagi terjebak kepada yang haram. Wayam kusu alaihil ayam, lalu dia berdiam di rumah beberapa hari. Nah itu sifat Sufyan as-Sauri hadirin sekalian. Jadi nggak makan, nyari yang halal susah, dia makan daun hadirin sekalian. Sampai seperti itu ulama-ulama terdahulu. Waroja'a, dan pulang. Ini orang lain, Ibnul Mubarak pulang. Min mururi Bahrosan, dari daerah namanya berjalan di Khurasan, di itu huruf jar, di Khurasan, nama tempat Khurasan, ila Syam, ke Syam. Jadi dia berjalan dari Khurasan ke Syam. Fi kolami isti'arihi, karena dia meminjam pulpen, wa nasiya, dan lupa mengembalikan, ayuradduhu, dia lupa ayuradduhu, mengembalikan, ala sahibihi, kepada pemiliknya. Jadi dia lagi belajar di Khurasan, lalu dia lupa mulangin pulpen, dia sudah di Syam, lalu dia berangkat lagi ke Khurasan. Ya ibarat Jakarta Bogor lah, cuman untuk mulangin pulpen hadirin sekalian. Kalau kita ongkosnya aja udah berat, atau perjalanannya juga sangat jauh, tapi demi kehati-hatian untuk mulangin pulpen, dia lebih memilih balik lagi ke Khurasan, karena untuk mengembalikan pulpen yang dia lupa dipinjamnya hadirin sekalian. Waroja'a, dan pulang. Ibrahim bin Adham, nah ulama lagi bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pulang, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, minal Kudusi ilal Basrah, dari
Baitul Maqdis ke kota Basrah. Jadi dari Baitul Maqdis ke kota Basrah dia kembali lagi fi raddi tamratin, untuk mengembalikan kurma, untuk mengembalikan satu kurma saqatat yang jatuh, fi tamril istirahu, dari kurma yang ia beli, halal wasni, ketika dia menimbang. Jadi orang itu nimbang, kurmanya jatuh, ditaruh di bungkusan itu, padahal bungkusan itu harusnya kurma itu milik penjual, hadirin sekalian. Lalu dia dari Basrah ke Baitul Maqdis, dia balik lagi, hadirin sekalian, untuk mengembalikan satu kurma yang jatuh saat ia menimbang, hadirin sekalian. Wa ghafala an raddiha, dan dia lupa untuk mengembalikannya, hadirin sekalian. Jadi ulama-ulama terdahulu sangat hati-hati, sampai melakukan perjalanan jauh pun dia lakukan untuk menjaga kehalalannya, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang menjaga diri dari yang haram, dari yang subhat, agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.